Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Puput Budi Wintoro membuat video ini sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Sistem Operasi, yaitu penjelasan singkat serta demonstrasi bagaimana Docker digunakan. Kami kelompok satu beranggotakan 5 orang. Saya Maulana Hafidz Ismail. Saya Geralias Manuel Gultom. Saya Nabila Zahra. Saya Putri Naya Ramadhani. Dan terakhir saya Kintana Celia Radina Putri. Oke, terima kasih. Untuk slide ini akan Selanjutnya, disampaikan oleh teman saya. Silakan, Gerald. selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subjek yang akan dibahas pada presentasi kami kali ini. Eh, untuk PPT ini kami eh, membawa 6 poin. Yang pertama itu apa itu Docker, kedua kapan Docker digunakan, tiga istilah-istilah dalam Docker, empat tampilan termuka Docker, 5 contoh software yang dikembangkan dengan bantuan Docker, dan 6 kesimpulan dari PPT ini. Next. Untuk yang poin pertama, apa itu Docker? Docker adalah platform perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan, mengirim, dan menjalankan aplikasi dalam kontainer. Jadi Docker ini dirancang untuk memudahkan pengembangan, pengiriman, dan menjalankan aplikasi dengan menggunakan teknologi kontainer. Apa kontainer itu? Kontainer sendiri adalah tempat yang berfungsi sebagai wadah terisolasi. Isinya adalah semua elemen yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi tersebut seperti kode, runtime, library, dan dependensi lain. Sehingga aplikasi ini bisa berjalan dengan konsisten di berbagai lingkungan, eh, baik itu laptop pengembang, server produksi, atau di cloud. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu kapan Docker itu digunakan. Jadi Docker itu digunakan esensi dalam pengembangan. Putus-putus. Berikut adalah beberapa situasi umum di mana Docker sering digunakan. Yang pertama yaitu dalam pengembangan dan pengujian suatu aplikasi, lalu pengisolasian aplikasi, pengelolaan layanan mikro, skalabilitas di cloud, dan migrasi antar lingkungan. Selanjutnya yaitu ada istilah dalam Docker. Yang pertama itu ada container, yaitu unit standar perangkat lunak yang mengemas kode dan semua dependensinya. Lalu ada image, yaitu template yang digunakan untuk membuat kontainer seperti resep untuk membuat makanan. Lalu Docker file, yaitu file yang berisi serangkaian instruksi untuk membangun image Docker. Lalu Docker daemon, yaitu service yang mengelola semua aspek yang ada di Docker. Dan yang terakhir yaitu Docker Hub, yaitu repository untuk berbagi dan menyimpan image Docker. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya ini adalah tampilan antarmuka dari Docker. Nah, bisa dilihat di sini. Yang pertama ada container, image, volumes, build, Docker Scout, dan extensions. Dan untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dijelaskan pada saat demo. Selanjutnya ini adalah ketiga contoh software yang menggunakan Docker. Yang pertama di Spotify. Spotify itu menggunakan Docker untuk mengelola microservice mereka. Dengan banyak layanan kecil yang harus berinteraksi satu sama lain, Docker membantu dalam menjalankan dan mengelola setiap layanan secara independen tanpa mengganggu yang lain. Selanjutnya ada Netflix. Netflix menggunakan Docker untuk mengelola dan menjalankan microservice mereka di lingkungan cloud, memungkinkan mereka melakukan scaling cepat berdasarkan kebutuhan pengguna. Yang terakhir ada Pinterest. Pinterest menggunakan Docker untuk menjalankan dan menguji layanan mereka dalam lingkungan yang terisolasi dan memudahkan pengembang untuk bekerja dengan konsistensi dan stabilitas di berbagai perangkat. Oke, lalu kesimpulan dari hasil presentasi kami adalah Docker adalah platform yang memudahkan pengembang untuk mengemas aplikasi dan dependensinya dalam kontainer, sehingga aplikasi ini dapat dijalankan secara konsisten di berbagai lingkungan. Ini tuh memungkinkan isolasi yang lebih baik antar aplikasi, mempercepat pengujian dan deployment. Selain itu, Docker mendukung arsitektur microservice dan integrasi berkelanjutan atau dalam kurung CI atau CD, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi modern yang membutuhkan skalabilitas dan portabilitas.
Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan demo dari Docker dan Kubernetes. Oke, sekarang akan didemonstrasikan bagaimana Docker digunakan secara sederhana. Pertama tentunya perlu dilakukan instalasi dari Docker. Di sini saya sudah menginstal Docker melalui website resminya. Sebentar. Oke, dan ini adalah tampilan antarmuka dari Docker desktop yang sudah terinstall di laptop saya. Di sini tampaknya Docker Engine-nya sedang melakukan startup. Oke, nah sudah terbuka. Di sini ada beberapa menu. Di sini ada containers, image, volumes, builds, Docker Scout, dan extension. Tapi untuk saat ini sepanjang demo yang akan digunakan hanya menu containers dan image. Ini juga pengalaman pertama kami untuk mengoperasikan Docker. Dan di sini bisa dibuka Learning Center ternyata. How do I run a container? Oke. Dari prosedur yang ada di sini, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menyalin repositori. Menyalin repositori dari GitHub dengan CMD ya. Jadi di sini kita bisa copy, lalu paste di sini dan enter. Dia akan melakukan prosesnya. Oke, dan lalu untuk menuju folder yang telah disalin ke lokal laptopnya, ke folder lokal yang ada di laptop saya, bisa menggunakan perintah cd welcome to Docker. Oke. Dari sini kita bisa mulai membuat file Docker-nya. Sebentar. Saya perlu membuka dokumentasi. Sebelumnya saya sudah mencoba trial error. Oke. Oke, di langkah keempat di build your first image. Di sini pun dikasih kodenya untuk bisa kita copy, bisa kita salin, lalu kita paste di sini. Namanya bisa kita ubah. Dok- Tapi dasarnya ada di Docker build, flag T, dan kita bisa masukkan nama di sini. Misalnya demonstrasi, demonstrasi Docker SO. Enter. Dan akan melakukan prosesnya sendiri. Oke, sudah selesai nampaknya. Jika di sini sudah selesai, kita bisa lanjut ke bagian image. Menu image. Nah, keluar dia di sini. Itu tandanya sudah selesai ya proses yang tadi. Dari sini kita bisa lanjut melakukan running. Kita bisa menjalankan kontainer yang sudah kita buat dengan instruksi docker run flag p. Di sini perlu kita lihat dulu untuk oh ya container name-nya ya tadi saya tertinggal. Bisa kita masukkan demonstrasi SO. Demonstrasi SO. Di sini bisa dibiarkan, lalu kita kembali ke kontainer. Oh, sorry, di sini sepertinya harus kita run dulu. Oke, ini dia, kita sudah mendapat localhost-nya. Setelah ini bisa kita lanjut dengan instruksi yang tadi. Flag P 3000.2 3000. Kita masukkan nama kontainernya, demonstrasi strip docker strip SO. Demonstrasi strip docker strip SO. Enter. Oke. Nah, oke. Jika sudah keluar eh, bagian baru yang terlihat portnya di sini, localhost 3000, kita bisa membuka ini untuk menuju websitenya. Dan ya, congratulations, you ran your first container. Sampai sini kita sudah selesai, kita sudah berhasil menjalankan kontainer kita dengan baik. Saya kira cukup sekian untuk demonstrasi yang bisa kami sampaikan. Dan ini juga akan mengakhiri presentasi kami, video kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.